Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, kita udah selesai istirahatnya di warung Mbak Bismo. Nah, kita mulai. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Stephen Evander di sesi solo camping horror, di mana saya akan bermalam dan menginap di sebuah lokasi yang katanya angker. Tapi kali ini berbeda Sobat Horor ya, episode dan video kali ini berbeda. Kali ini bukan di sebuah tempat terbengkalai ataupun di hutan angker, melainkan ini adalah di rumah saya sendiri Sobat Horor ya. Kenapa saya memilih rumah ini untuk dijadikan tempat untuk saya record atau nge-video? Karena di rumah saya tidak lain dan tidak bukan banyak gangguan Sobat Horor ya. Jadi bukan berarti di rumah YouTuber horor itu pasti aman, pasti nyaman. Jangan salah Sobat Horor. Malah ini saya pelihara ya, enggak bukan pelihara sih, cuma lebih tepatnya di setiap rumah itu pasti memiliki aura energi yang berbeda-beda. Ada yang rumahnya memiliki auranya yang sangat kuat, energi yang negatifnya sangat kuat. Ada juga yang mungkin tidak ada energi negatifnya. Tergantung pemilik rumahnya seperti apa sebenarnya, membiarkan sosok itu ada di situ atau tidak. Nah, kali ini Sobat Horor saya tuh baru sampai di Tegal tadi jam 9 malam ya. Saya baru sampai sini dan ternyata di rumah ini kosong Sobat Horor ya. Kenapa? Karena satu, orang tua saya satu keluarga itu lagi liburan di Guci Tegal Sobat Horor ya. Kalau kalian nggak tahu, Guci Tegal itu seperti pemandian air panas. Di sana itu mereka memang sering sekali rutin seminggu sekali, dan kebetulan di minggu ini tuh tepat banget dari kemarin. Dia sebenarnya dari kemarin 2 hari Sobat Horor. Jadi kemungkinan baru pulang tuh besok. Nah, ini saya sendirian di sini ya. Saya sendirian. Jadi saya datang ke rumah tuh posisi udah sepi dan saya datang sendirian dan benar-benar kayak, wah, apa aku mikir ini buat itu aja ya, buat konten ya, buat video ya. Karena Sobat Horor ini bukan di tabungan lain. Jadi di rumah saya itu tempat, jujur dulunya ketika orang tua saya membeli rumah ini, itu bener-bener kayak bangunan yang bukan tanah kosong sebetulnya, bukan. Jadi kayak bangunan yang kalian tahu, bangunan terpenggal yang runtuh kayak gitu ya, tahu ya, yang udah temboknya bolong-bolong. Nah, ini rumah ini Sobat Horor. Dan ini kamar saya ini dulunya bekas gudang Sobat Horor, dan baru jadi kamar itu sekitar 9 tahun yang lalu itu baru diubah kamar. Sebelumnya itu gudang Sobat Horor. Gudang kalian tahu lah, lembab dan lain-lainnya. Dan saya juga pernah cerita di sebuah podcast, di podcastnya Dede Darko, saya dari SMP kesurupan ya sampai 3 tahun ya, itu di sini Sobat Horor. Jadi memang jujur aura energi di rumah ini jujur luar biasa menurut saya pribadi. Tapi karena saya ya pemilik rumah ya, orang tua saya pemilik rumah, saya ibaratkan juga dulu sering tinggal di sini, walaupun sekarang saya suka menjelajah keluar kota, tapi kan saya kan kembalinya ke sini bahasanya Sobat Horor ya. Walaupun saya sering ke Bali, saya sering ke kemana, ke Demak, kemana. Cuma kan saya kembalinya ke sini nih, walaupun nggak lama ya, paling ya kadang cuma 3 hari pergi lagi ya. Tapi kan saya di sini pernah lama gitu loh. Ya biasa aja gitu loh, biasa aja. Tapi ya saya ingin menunjukkan sama Sobat Horor nih, semoga aja bisa ketangkap kamera, karena ini first perdana saya mencoba untuk mencari tahu sosok apa yang ada di rumah saya. Karena kalau kalian tahu Sobat Horor ya, setiap malam ya, ini asli ya, bukan direkayasa, bukan saya gimmick. Sumpah demi Allah, ini asli ya. Ini kalau saya bohong terserah, kalian nanti bilang saya masuk neraka lah, saya apalah. Ini asli ya. Di depan ini ada gudang. Jadi di depan kamar saya itu gudang Sobat Horor ya. Di rumah ini ada 2 spot yang menurut saya pribadi ini cukup angker. Yang di depan satu ada gudang ya. Dulunya ruang tamu, karena sudah tidak
ya ada quality time untuk kayak nonton bareng ya di kamar masing-masing gitu ya. Sekarang dijadikan gudang sobat horor ya. Jadi gudang. Ini kalau setiap malam ya ini sumpah sering gelotakan. Kayak gelotakan itu kayak sering kayak suara-suara sobat horor ya. Dan suara-suara itu nggak wajar. Suara itu nggak wajar. Kalau suara hewan oke mungkin cuma kayak gerak, serak gitu kan ya. Ini tuh suaranya tuh seakan-akan ada sebuah aktivitas yang terjadi di dalam gudang tersebut sobat horor. Ya, itu yang pertama. Spot kedua adalah kamar almarhum nenek saya yang sekarang sudah tidak ditempati selama sekitar nenek saya meninggal tahun 2020, sekarang tahun 2023 berarti sudah 3 tahun tidak ditempati. Hanya dipakai sebagai ruang setrika mama saya. Jadi kalau mama saya nyetrika itu siang hari sobat horor. Kalau udah malam udah nggak mau karena lembab di sana sebenarnya. Karena kita pikir di mana lagi buat ruang nyetrika. Nah, mama saya pakai ruang itu untuk ruang nyetrika dan lempet-lempetin baju lah, buat taruh-taruh juga barang-barang yang tidak terpakai juga. Jadi sebenarnya itu gudang kedua, tapi gudangnya nggak terlalu aktif. Itu di kamar almarhum nenek. Itu interaksinya juga lumayan. Jadi pembantu saya, dulu saya punya pembantu. Di sana itu apa ya? Sering sekali katanya ditampakkan sosok merah. Selalu. Dan setiap pembantu kan kontak-ganti ya sebenarnya, ganti. Itu sampai berkali-kali dia bilang selalu ditampakkan sosok merah di jendela gitu kan, dia bilang gitu. Maka dari itu, ini saya ngomong gini saya merinding loh sebetulnya. Anda jangan salah kira, ini saya merinding gitu sebetulnya. Karena satu saya sendirian di sini sebetulnya. Nanti sobat kita lihat semua ya. Kita lihat semua area sini karena jujur memang kebiasaan habit keluarga saya ketika sudah malam hari yaitu mematikan semua lampu. Jadi ini semua mati lampu sebetulnya. Ini kamar saya mati, hanya komputer saya nyala. Tadi lagi nonton YouTuber Prasetyo Muhammad ya, karena kebiasaan nonton horor sebetulnya. YouTuber horor nontonnya horor, jangan nontonnya habis ya. Habis itu di depan nanti aku akan kasih lihat sama sobat horor ya. Kita kayak room tour juga ya. Ini area seperti ini. Nanti biar kalian yang menilai sobat horor ya. Nanti kemungkinan sih saya akan taruh 2 kamera nanti ya. Ini kan udah 10. Ya jujur aku belum makan. Aku baru nyampe Tegal dan aku belum makan. Aku mikirnya di Tegal tuh ada orang tua, ternyata nggak ada. Tapi besok ini aku pergi lagi sebetulnya. Ini makanya aku tuh sebenarnya sama orang tua tuh sekarang nggak terlalu dekat karena sering pergi terus ya. Kadang ada mereka, kadang saya ada gitu ya. Jadi gitu ya. Ini sekalian curhat sebetulnya. Jadi gitu ya. Jadi aku belum makan. Ada di sini ya aku akan coba masak ya, makan ya seperti biasa ya. Kalau camping makanya masak ya. Dan nanti sekitar jam 12 saya akan pasang kamera, taruh di gudang kamera kedua saya. Kamera ketiga saya akan taruh di kamar almarhum nenek saya yang bukan katanya lagi. Saya sering mendengar kayak suara-suara tangisan sebetulnya. Dan ketika nenek saya meninggal, sebelum nenek saya meninggal, nenek saya pernah berkata, dia pernah melihat sosok mengelilingi dia sebetulnya sebelum dia meninggal. Jadi jujur horor juga kadang ya. Emang rumahku tuh horor sebetulnya karena memang di rumah peninggalan lama juga ya. Aku juga kurang tahu. Oke lah, tanpa perlu basa-basi saya akan lanjutkan aktivitas yaitu masak ya. Karena aku belum makan sobat teror. Saya tuh datang dari kota Demak ya, langsung ke sini. Wow, gila. Biar sobat teror tahu juga. Mantu malas sekarang jam berapa tuh? 22.22 sobat teror ya. 22.22. Oke lah. Let's go sobat teror ya. Sobat Horor, sebelum saya masak nih saya akan tunjukin dulu sama Sobat Horor. Ini adalah lokasi gudang yang ada di depan kamar saya Sobat Horor ya. Jadi ini ada akuarium ya. Nah ini kamar saya Sobat Horor ya. Ini kamar saya. Ya, walaupun saya sekarang jarang tempatin karena sering keluar kota terus ya. YouTuber horor itu ya pasti keluar kota terus sudah ya, cari-cari tempat angker yang gak pernah di rumah. Nah ini ada akuarium ya. Ini ada ikan-ikan, koleksi ikan-ikan saya. Paling ini doang sih Sobat Horor, pencahayaan di sini. Ini kalau udah nggak ada, ini mati, lampu flash saya mati, udah nggak ada pencahayaan, cuma lampu akuarium aja Sobat Horor ya. Nah ini ya gudangnya Sobat Horor ya. Ini tuh apa ya? Dulunya ruang tamu, tapi sekarang dijadikan gudang ya. Paling pakaian saya ya, pakaian saya, lemari saya aja gitu Sobat Horor ya sekarang ya. Ya karena saya jarang di rumah, jadi ya apa adanya aja ya. Lemari dari zaman saya kecil Sobat Horor ini lemari. Nah ini ada baju-baju, oh ini nih Sobat Horor yang tahu nih. Jadi dulu saya pernah ikut Kakak Kebal di podcastnya Kak Ruben Onsu ya. Ini adalah jaket yang saya pakai, tadi barusan aku lepas Sobat Horor ya. Nah ini adalah kondisinya ya kalau kalian lihat.
Ini tuh kalau kalian tahu ini tuh lembab sebenarnya, cuma nggak terlalu banget karena masih ada manusia. Tapi ya ini ada cerita sedikit aja sebentar. Jadi waktu itu pembantu saya pernah saya tinggal sama keluarga saya pergi ke Bali sekitar 5 hari ya. Wah gila, ini di sini tuh nakal-nakal sebetulnya ya. Pembantu saya itu sampai ketika itu kayak dikerjain sebetulnya. Dia itu lagi di depan rumah lagi bengong. Terus dia itu kayak ngeliat ada papa saya itu pulang. Ini sumpah ini cerita nyata demi Tuhan sebetulnya. Saya tuh buat apa saya bohong ya, ini sumpah ya sebetulnya. Kalau bohong ya terserah kalian mau apa lah, ini saya kejadian nyata. Jadi dia lagi bengong di depan rumah saya, kemudian dia itu ngelihat ada papa saya pulang. Lah sedangkan dia tuh lupa bahwa kita tuh lagi ke Bali gitu loh. Terus dia bukain pintu, terus dia ngeliat papa saya kayak matanya melotot, tiba-tiba papa saya tuh kan nabrak muka pembantu saya, duak gitu kan, kesurupan dia. Yang nyelamatin adalah tetangga saya sebetulnya. Gila, aneh-aneh di sini sebetulnya. Nah ini adalah piala-piala koleksi dari papa saya dan mama saya. Dulu sering sekali dia menang-menang lomba-lomba ya. Nah ini ya, ini keadaan seperti ini sebetulnya. Ini sudah jarang banget disentuh oleh manusia. Hanya sebagai lewatan sebetulnya. Hanya sebagai lewatan aja. Ini kalau misalkan saya masuk kamar ya saya harus melewati ini sebetulnya. Ya udah paling cuma gini-gini doang sebetulnya. Nah nanti tuh saya akan coba taruh di sini. Nah barangkali nih kalian bisa ngeliat ada pergerakan apa di sini sebetulnya. Saya tuh juga penasaran ada pergerakan apa di sini ya. Oke, saya akan masak sebetulnya. Apa saya akan ajak sebetulnya untuk ngeliat kamar almarhum nenek saya. Let's go. Oke, sebetulnya sebelum saya memutuskan untuk masak, nah saya akan coba untuk lihatkan sama sebetulnya ya. Tadi kan habis yang gudang ya. Nah ini tuh bagian atau kamar dari almarhum nenek saya ya. Mari kita buka sebetulnya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ya, di sini memang sudah selalu dirapikan ya oleh mama saya, karena kalau siang itu biasanya mama saya itu di sini tuh nyetrika sebetulnya. Tapi kalau udah malam udah nggak ada yang berani masuk sini. Nah, sebetulnya lihat ya. Di sini tuh ya yang seperti tadi saya bilang buat tempat naruh barang ya, gudang kedua lah ya. Naruh tempat-tempat yang sudah tidak kepakai. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah foto nenek saya, itu foto almarhum nenek saya, itu foto almarhum kakek saya sebetulnya ya. Dan dulu almarhum nenek saya adalah tidur di sini. Jadi sampai sekarang itu mama saya, ini kan berarti kan nenek saya berarti nenek dari mama ya, berarti mamanya mama saya. Karena beliau mungkin masih rindu atau gimana sebetulnya, karena padahal sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Beliau itu selalu merapikan sebetulnya, selalu dirapikan, jadi biar kelihatannya rapi. Kalau yang tidur di sini nggak ada sebetulnya yang tidur di sini ya sebetulnya. Cuma ya masih dirapikan ya. Cuma di sini sebetulnya ya, hawanya itu pengap. Jadi kayak agak lembab tapi sedikit sebetulnya. Maka dari itu kan orang tua saya, mama saya kalau di sini kan selalu nyalakan kipas sebetulnya. Dan itu aku kurang tahu sih, itu jarang dibersihin juga itu kayaknya sih, debunya banyak itu kordennya ini. Nah, kalau kata dari pembantu saya itu katanya itu sering banget ya sebenarnya. Jadi pembantu saya itu sering banget, jadi bukan cuma satu pembantu, jadi udah ganti-ganti. Itu sering banget melihat sosok berdiri di sini sebetulnya. Kan tidurnya di sini sebetulnya. Dulu jadi sebelum jadi gimana ya jelasinnya ya? Sebelum nenek saya ada di sini itu pembantu saya. Jadi ketika nenek saya ada di sini, nenek saya tuh tahun 2017 baru di sini sebetulnya. Sebelumnya dia tuh pindahan dari Jakarta. Nah, karena sudah tua, beliau memutuskan untuk pensiun di Tegal gitu loh sebetulnya. Jadi dia di sini dari tahun 2017, meninggalnya tahun 2020 sebetulnya di sini, pas di sini. Tapi sebelumnya itu ada pembantu saya gitu loh. Pembantu saya itu tidurnya di sini. Kamarnya sini ya. Jadi habis dari kamar jadi kamar pembantu, kemudian di rapi-rapiin lagi baru jadi kamar nenek saya sebetulnya ya. Ya lumayan lama juga lah ya. Aku lupa sih tahun 2016 apa 2017 nenek saya di sini. Cuma udah lama juga, 5 tahun kayaknya ada sebetulnya. Nah, itu katanya tuh sering lihat kayak ada sosok yang berdiri di sini sebetulnya. Di sini tuh. Dan nenek saya juga bilang gitu loh. Jadi bilang hal yang sama seperti yang dikatakan oleh pembantu saya, kayak sama persis gitu loh, ngeplak gitu ya sebetulnya. Ada sosok berdiri di sini warna merah, dan kadang juga ada sosok tetangga aman yang suka katanya berdiri di depan ini. Nah ini emang lampu rumah emang sengaja dimatiin karena memang habit dan kebiasaan keluarga di sini kalau udah malam, apalagi jam 10 lebih pasti dimatiin. Ya nanti kamarnya nyalain aja sebetulnya. Oke lah, ini adalah bagian kamar
almarhum nenek saya yang sering sekali terdengar suara-suara yang aneh-aneh sebetulnya. Ini jujur aneh-aneh banget sih. Kadang itu yang saya dengar tuh kadang kalau misalkan saya lagi lewat sebetulnya, saya lagi lewat nih di sini tuh ya, lewat set, terus kayak ini kan pintu kondisi tutup gini kan ya, kondisi tutup gini. Terus tiba-tiba tuh ada kayak suara manggil sebetulnya. Suara manggil ketika aku buka ya nggak ada apa-apa. Cuma sih aku ngerasa memang auranya itu di area sebelah sini sebetulnya. Lemari sebelah sini lah. Di area kasur ini nih. Entah saya ngerasa gitu. Oh, apalagi kalau pas lagi almarhum nenek saya tuh pertama yang apa? Nenek saya pertama kali meninggal itu tahun 2020 bulan November. Saya masih ingat itu. Wah gila sebetulnya itu jangan dibayangkan lah, aduh gila ngeri banget sebetulnya. Ini sampai 2 bulan itu nggak dibersihin karena nggak ada yang berani masuk kamarnya. Karena terkena sugesti. Katanya kan kalau orang meninggal 40 hari masih ada di sini. Aduh ngeri lah pokoknya. Tapi sekarang kan udah 3 tahun lewat ya, akhirnya sudah biasa. Cuma memang masih gangguan-gangguan masih ada sebetulnya. Ini sejarahnya banyak banget sebetulnya. Malah dulu tuh aku pernah disuruh tidur di sini, tapi aku nggak berani. Dulu tuh aku penakut sebetulnya, penakut banget. Kalau hal seperti itu penakut banget, harus ditemenin sebetulnya. Kalau sekarang mah teori bodo amat ya. Jadi sebetulnya saya akan langsung ke dapur. Tuh dapur saya sebetulnya. Ini dapur saya di sana. Wah gila, menuju ke sana aja gelap. Tapi ntar aku nyalain sebetulnya biar nggak terlalu itu. Oke? Let's go. Nah ini sebetulnya ini adalah kamar orang tua saya. Nih barangkali sebetulnya ada yang saya tuh sepi sebetulnya, nggak ada ya di sini. Tidak ada aktivitas apapun ya. Ini kamar orang tua saya ya. Kamar orang tua saya itu kalau adik saya tuh, kalian tahu adik saya ya, Destin ya, yang sering dulu ikut camping itu tidur di sini. Ini orang tua saya di sini. Dan memang tidak ada siapa-siapa ya. Dan kalau emang nggak ada siapa-siapa biasanya dimatiin. Oke, aku nyalain aja sebetulnya ya. Karena ngeri juga nih kalau aku pakai flash gini ya. Jadi kayak masaknya juga masak-masak horor di sini ya. Nah aja deh. Nah gini aja sebetulnya. Nih. Nah ini gini aja ngeri loh sebetulnya. Suara sebetulnya itu suara-suara dari gudang sebetulnya. Nah gitu sebetulnya kayak kusung kayak ada benda-benda satu terus tuh gitu tuh aneh. Jatuh.
Oke, Sobat Horor, sendirian tuh emang gak enak ya. Memang paling enak itu kalau memiliki pasangan sebenarnya. Enggak, maksudnya aku nggak bisa bayangin maksudnya kalau hidup sendirian tuh gak enak sebenarnya itu ya. Karena kita tuh butuh manusia untuk bersosialisasi gitu. Karena manusia itu sebenarnya nggak bisa individu sebenarnya. Biasanya tuh kalau misalkan saya pulang ini tuh ada orang tua ya, terus gimana nyapa, ini tuh kayak sendirian gimana gitu. Tadi aja nasi aja sampai nggak ada ya, karena memang mereka nggak masak nasi. Akhirnya aku beli di depan warung Sobat Horor ya, sebelum aku ngerekod dari awal tuh. Tadi saya nyampe, habis itu nggak ada orang tua, terus saya mikirnya ada ini pasti nggak ada makanan nih ya. Akhirnya aku bikin video dan aku beli nasi putih aja di depan gitu kan. Udahlah, terjadilah seperti ini ya. Saya masak ikan ya yang ada di kulkas tadi aku mikirnya ya kan. Enaknya kalau di rumah tuh masih fresh semua. Kalau camping kadang itu kan harus menunggu beberapa jam, bahkan sampai 1 hari harus nginep dulu ya makanannya, jadi agak kurang fresh. Tapi ya sekarang fresh juga sih, enak juga sebenarnya, sama-sama enak lah. Oke, ini saya masak ikan sambal matah sebenarnya. Saya makan dulu sebenarnya. Makan dulu sebenarnya. Sambal matah. Oke Sobat Horor, jadi saya sudah selesai makan. Ini habis ini saya akan coba cuci piring dulu ya di belakang ya. Dan habis ini, karena ini sekarang jam menunjukkan jam 11 malam Sobat Horor, saya akan langsung pasang kamera ya, tanpa perlu basa-basi. Karena tadi tuh waktu lagi aku masak, suara-suara kalau kalian dengar tadi ya, mulai bermunculan tuh. Kayak contoh langkah kaki, deg-deg itu kadang kedengeran. Terus habis itu suara kayak benda-benda mulai bergerak. Itu emang kayak gini, rumah ini emang kayak gini sebetulnya, aneh ya. Kayak apa ya?
apalagi udah tahunnya aku kan ibaratnya pemilik rumah ya, ibarat pemilik rumah aja masih sering digituin, apalagi misalkan orang asing yang nginep di sini sebetulnya. Wah, teman-temanku ya, aku kasih tau sebetulnya, kalau ada temanku nginep di sini, kalau dia berani ya ke toilet sendirian, apalagi kalau bangun tengah malam, hebat. Rata-rata, der, Vander, kejiu temenin yuk, gitu, kejiu temenin yuk, gitu. Disumpah sebenarnya nggak ada real ya, rata-rata gitu. Karena mereka takut gitu loh, apalagi setelah kan paman saya orang pinter ya, paman saya orang yang bisa ngelihat hal gitu, punya ilmu kayak gitu. Paman saya bilang memang di rumah saya ini memiliki energi negatif ya, karena ada sebuah pusaka yang tertanam di bawah rumah ini, katanya gitu sebetulnya. Kan ini kan sebelah rumah saya kan sungai, katanya pusaka itu kayak kan ikutin aliran sungai, kayak buangan loh, buang terus di sungai terus hanyut masuk dalam di bawah rumah saya katanya sebetulnya. Katanya itu penghuninya itu sosok nenek-nenek yang memakai baju kebaya kayak bawa wayang, itu di area toilet tadi yang tadi saya masak di situ sebetulnya itu. Terus katanya itu apa ya, kayak aura negatifnya itu bukan aura negatif yang nakal gitu ya, maksudnya negatif ya, benar negatif itu nakal, bukan negatif yang jahat, maksudnya negatif yang nakal. Sorry negatifnya itu negatif, kata paman saya itu negatif yang nakal, bukan yang jahat. Oh, balik sebenarnya. Oke lah, yuk sebetulnya saya akan pasang kamera, kemudian saya akan ini mau ini dulu, coba cuci piring dulu, let's go. Aku grogi sebenarnya, sumpah aku grogi karena apa? Aku ngerasa aja, jadi itu aku ngomongin mereka yang ada di sini, dan ketika aku mau keluar itu aku ngerasa kayak apa ya, nggak enak aja gitu, kayak mereka tuh udah mulai mau action gitu, kayak mau itu lah. Oke lah, let's go. Guys, buat horror, jadi ini saya habis cuci, jam menunjukkan jam setengah 12 malam. Dan di sini benar-benar sumpah gudang ini tuh memiliki energi yang benar-benar luar biasa banget sobat horror ya. Suara-suara sering di sini, aktivitas aku nggak ngerti sih sosok apa yang ada di sini. Selama aku tinggal di sini berpuluh-puluh tahun, aku nggak tahu sobat horror aktivitas apa yang ada di sini, dalam arti sosok-sosok apalah ya, nggak ngerti. Cuma aku tuh selalu mendengar cuma hanya suara sobat horror ya. Dan suara gila, merinding sobat horror. Ngerjain ya. Halo. Bodoh amat ah. Tadi dengar masih bersumpah, merinding banget, sumpah ngomong. Ngaco nih. Gila demi Allah. Sumpah ngeri banget, sumpah ngeri banget. Demi apapun. Gila ngeri. Sumpah merinding ngomong. Gila. Oke sobat horor, saya akan tinggal kamera kedua saya di sini, dan saya akan pasang kamera ketiga saya sobat horor ya, di kamar bekas almarhum nenek saya. Let's go. Oke sobat horor, jadi ini saya pasang kamera ketiga saya ya. Kamera pertama kan di dalam kamar. Nah, kamera ketiga saya ini akan merekam ya di dalam kamar ya bekas almarhum nenek saya, yang jujur ini menurut saya pribadi ya, kalau dari skala levelnya itu di kamar ini apa di gudang, lebih di kamar ini sih. Aku entah kenapa di kamar ini tuh memiliki energi yang berbeda sobat horor ya. Oke, saya akan langsung tinggal di sini tanpa perlu basa-basi. Jujur ini merinding banget, sumpah merinding banget. Oke, saya akan tinggal, saya akan masuk ke dalam kamar saya. Let's go. Sobat horor, jadi saya sudah taruh kamera kedua dan kamera ketiga saya, dan aku udah pasti udah kunci pintu, soalnya kadang aku pun juga. Oke, sobat horor, ini adalah camping ternyaman sih. Walaupun nyaman tapi juga ngeri juga ya, karena harus berhadapan dengan ya penghuni rumah sendiri gitu loh. Oke sobat horor, jadi tapi entah kenapa ya, aku tuh ngerasa waktu lagi aku pasang kamera kedua dan kamera ketiga, aku lebih ngerasa kayak enak di kamera ketiga sih. Walaupun secara looks, secara penglihatan, secara kalian lihat pasti kan lebih angker di gudang depan ini sobat horor ya.
yang ngomong jangan kenceng ya, barangkali penghuni denger, padahal sebenarnya udah denger juga. Tapi aku ngerasa dulu gak enak di kamera ketiga, berarti di kamar almarhum nenek saya. Ngerasa gak enak aja sebetulnya, kayak itu kayak nekak sampai muntah rasanya gitu kan ya, kayak rame gitu loh. Aku ngerasa kayak di dalam ruangan itu rame gitu loh, kayak mereka itu ada banyak di situ di ruangan sama kamar nenek saya gitu kan. Ngeri. Aku kadang mikir juga ya, kenapa di setiap rumah tuh pasti ada setan gitu. Kadang juga wujudnya beda-beda juga gitu kan ya. Oke lah, aku coba untuk istirahat dulu sebetulnya, karena juga capek perjalanan jauh dari wilayah Demak sampai ke sini. Aduh. Halo? Ma? Mau pulang? Ma? Ada ketok. Coba aku cek dulu sebenarnya. Ya jangan ketok, barangkali orang tua aku pulang maksudnya. Berapa sih? Setengah dua lah. Bentar, coba aku cek dulu sebentar. Oke, sebentar. Ma? Udah pulang, Ma? Ma? Gak mungkin itu mama saya. Aduh, gila ngantuk banget sumpah. Aduh. Astaga.
Wah gila sumpah sobat teror, merinding banget sumpah. Tiba-tiba ini jatuh ya. Bener kan suara kedebuk dari suara ini sobat teror. Astaga ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun. Bisa nyala sendiri loh. Ampun emang ya. Yang biasa gini aman semua. Dah. Suara. Ada suara. Coba denger. Ada suara. Wih, gila. Bisa. Aduh. Aduh. Gimana sih? Kita. Udah mata. Oke, sobat teror. Jadi benar dugaan saya bahwa memang di kamar ketiga atau di wilayah atau kamar dari nenek saya, almarhum nenek saya, itu memiliki aura yang gila banget. Sampai benar-benar benda bisa bergerak, sampai itu elektronik itu bisa gerak sendiri, tak. Gila. Tadi aku soalnya lihat sebetulnya, sekilas tadi aku barusan lihat kayak rekaman ulangnya. Intinya memang di sebuah tempat, di rumah itu pasti memiliki penghuninya masing-masing sebetulnya, pasti. Cuma ya memang tergantung, ada yang iseng, ada yang nggak iseng, ada yang cuma memang gitu doang, jadi berbeda-beda sebetulnya. Cuma kalau di kategori di rumah saya ini iseng sebetulnya. Cuma nggak tahu sih nanti selebihnya atau gimana nya di kamera kedua atau kamera ketiga, barangkali ada penampakannya, aku nggak tahu juga, aku belum lihat secara detail. Cuma aku tadi kepo di kamera ketiga aja kok bisa jatuh gitu loh. Aku lihat, iya. Jam ini hampir jam 2 ya, gila. Jam segini nah aktif-aktifnya nih sebetulnya. Bodo amat dah. Bodo amat.